atau flow meternya tidak tidak pernah dikontrol atau flow meternya bahkan rusak, nggak dibetulin. Di sistem mesin induk kita cuma jumpai satu flow meter, yaitu flow meter masuk mesin. Ya, sementara untuk mesin bantu, setiap mesin bantu punya satu set flow meter, yaitu flow meter masuk dan flow meter keluar. Karena apa? Karena yang return lain itu masuknya langsung ke tangki harian, sementara yang untuk mesin induk return lainnya masuk ke mixing tank. Anda harus tahu fungsi mixing tank. Apa itu mixing tank? Yaitu tempat bersatunya atau tempat berkumpulnya bahan bakar yang return lain dari mesin induk, sehingga dari situ tidak kembali ke tangki harian, sehingga dari situ yang kita hitung hanya satu flow meter, yaitu yang keluar dari tangki harian, berbeda dengan yang mesin bantu. Karena return lainnya masuk ke tangki harian, sehingga yang masuk harus dikurangi yang keluar, sehingga itulah pemakaian untuk mesin bantunya. Sementara untuk mesin induk, karena kembalinya tidak ke tangki harian, maka flow meternya cukup satu. Oke. Nah, di dalam perjalanan ini nanti kita juga akan temui komponen-komponen yang harus kita perhatikan. Fungsinya benar atau tidak, ini bagian daripada tugas jaga dan perawatan. Watchkeeping and maintenance. Oke. Setiap masinis harus bisa membuat diagram indikator. Ini pengalaman saya membuat diagram indikator dan saya yakin masih banyak masinis yang bisa membuat diagram indikator. Sekarang ini sudah ada indikator diagram, alat untuk pengambilan diagram yang tidak perlu lagi menghitung. Karena dari diagram indikator yang seperti nampak pada gambar ini, foto ini, adalah diagram indikator atau alat pengambil diagram yang model lama. Artinya kita masih harus punya pekerjaan menghitung. Menghitung berapa tinggi tekanan kompresi, berapa tinggi tekanan maksimum, berapa PI-nya. Setelah kita mendapatkan PI, kita harus memasukkan lagi ke dalam NI dan sebagainya. Sekarang ada alat yang begitu Anda ambil, langsung di situ terproses. Terproses berapa PCOM, berapa PMAX, kemudian sampai dengan rekomendasinya. Apa yang terjadi sampai dengan vibrasinya. Sehingga Anda tidak susah-susah ngitung. Tapi awalnya Anda harus tahu bagaimana menghitung PI. Ya, ini yang harus Anda ambil pada saat Anda memakai diagram alat pengambilan diagram secara konvensional. Alat yang pertama yang saya pegang itu, di sini nampak adanya P max-nya, P com-nya pada saat indikator bahan bakar disemprotkan, pada saat terjadi mulainya pembakaran, sehingga ada satu tenggang waktu antara bahan bakar disemprotkan, diinjeksikan dengan mulai terjadinya pembakaran yang disebut ignition delay, kelambatan pembakaran. Ignition delay ini menentukan sempurna atau tidaknya pembakaran juga. Dan ini ditentukan oleh yang namanya setan number atau angka setan. Dan termasuk juga kandungan-kandungan lain yang menyebabkan keterlambatan pembakaran. Dagang apa namanya? Kalau pembakarannya terlambat, maka tenaga yang dihasilkan Pmax-nya juga tidak setinggi ini.
Dia akan turun sehingga tenaganya turun sehingga terjadilah pemborosan. Sudah itu di belakangnya ada pembakaran susulan yang mengakibatkan kenaikan suhu gas buang dan terjadinya emisi. Tugas kita adalah membuat peristiwa pembakaran sempurna. Sedikit mungkin terjadinya ignition delay dengan beberapa macam cara. Ada yang menggunakan aditif, ada yang menggunakan mengatur timing. Kemudian untuk kapal-kapal modern sudah ada VIT, variable ignition time, ya itu sudah dilengkapi dengan tiap perubahan jenis bahan bakar, VIT-nya akan beraksi, dia akan memajukan atau memundurkan start combustion-nya sehingga delay ignition-nya bisa diperbagusi, ya dipertahankan bagus. Nah, ini adalah diagram pembakaran yang bisa kita pelajari, kita analisa di sini. Untuk alat baru, gambar ini tidak sejelas itu, tetapi analisanya sudah lengkap. Anda tinggal baca analisanya. Apa ini. Ya. Selanjutnya, Anda akan ketemu ini, bahwa ignition delay itu bisa maju, bisa mundur, tergantung dari angka setanya tadi, atau pengaturan yang kita bikin. Kita majuin atau kita mundurin. Tapi hati-hati, pengaturan itu akan banyak mengakibatkan sesuatu. Umpamanya terjadi knocking. Saya sudah pernah ngatur, saya majukan. Pada saat idle, terjadi knocking. Cekak. Nah, itu tidak bagus. Maka saya kembalikan lagi. Saya main bukan di pengaturan timing, tapi saya main di perawat. Ya, kita lihat lagi. Ini adalah akibat dari pembakaran yang tidak sempurna. Pembakaran yang tidak sempurna itu kalau bahan piston crownmu, bahan piston ringmu tidak asli, maka akan merusak piston crown dan merusak piston ring sehingga bisa menyebabkan pembakaran ini, hasil pembakarannya yang mestinya jadi gas buang keluar, ini masuk ke dalam. Kalau ini sampai masuk ke dalam atau istilahnya blue bayi, akan mengakibatkan banyak hal, termasuk terjadinya peledakan di ruang gas udara bilas. Ini yang sangat berbahaya. Karena kesalahan pemasangan ring, gap ringnya terlalu nggak pas, atau salah masang gap ringnya, clearance-nya terlalu besar atau terlalu sempit, itu semua akan mempengaruhi. Ya, kita harus menghindari penyebab dari berubah ini. Nanti suatu ketika kami akan mengadakan webinar khusus tentang berubah ini. Nah, ini adalah diagram PV yang dihasilkan dari pengambilan indikator dari indikator. Kalau tadi diagram pembakaran yang bisa kita lihat berapa tingginya Pcom, berapa tingginya Pmax, kemudian terlambatnya penyalaan ignition delay. Nah, kalau yang sekarang ini terjadinya satu proses pembakaran uncyclus. Di sini secara sekilas kita akan bisa membandingkan setiap silindernya. Silinder mana yang gemuk, silinder mana yang kurus. Di tiap silinder ini akan berbeda kalau kondisinya memang lain-lain. Dari sini kita akan menghasilkan yang namanya tekanan indikator rata-rata.
tekanan indikator rata-rata itu bisa dihitung dengan melihat skala pegas dari alatmu. Menghitung luas diagram. Luas diagram ini ada dua cara menghitungnya. Waktu di kampus kita juga sudah diajarin dengan membagi 10 atau dengan alat khusus yang namanya apa? Planimetri. Dan planimetri ini kita akan mendapatkan luasnya. Nah, kita harus tahu satuan baru. Satuan baru sekarang untuk menyesuaikan satuan akhirnya nanti harus apa. Ya, kalau kemarin kita ngomong kilogram per sentimeter persegi, kita sekarang ngomongnya bar. Kalau kemarin kita ngomongnya desimeter persegi, kita ngomongnya ini. Ya, jadi dari sini nanti kita akan ketemu bahwa PI harus dalam satuan bar. Sementara itu kita harus tahu satu bar itu adalah 10⁵ Newton meter persegi. Newton per meter persegi. Putaran, kalau yang dulu kita pakai satuan RPM, sekarang kita pakai satuan RPS, revolution per second. Sehingga kalau kita tahu RPM-nya, maka untuk RPS dibagi 60. 1 Joule itu sama dengan 1 Newton meter. 1 watt itu 1 Joule per second. Joule per detik. Emang bayarnya? Kilowatt ya adalah sama dengan 1000 watt. Sehingga yang dulu langkah dihitung dalam desimeter sekarang pakai meter. Diameter juga pakai meter. Kalau dimasukkan ke dalam rumus, maka akan terjadi PI satuannya bar, langkah satuannya meter, luas satuannya meter persegi, kemudian putaran satuannya RPM per 60 atau RPS, sehingga tenaga indikatormu setelah tadi kita ketemu PI, maka tenaga indikatormu adalah PI kali L, L-nya adalah L piston, langkah torak, A adalah luas, bar kali meter persegi kali sepersecond. Kalau itu kita jabarkan lagi, bar itu adalah 10⁵ Newton per meter persegi. Itu barnya yang tadi kita lihat dari depan. Meternya tetap, meter perseginya tetap, seperseconnya tetap. Maka sekarang satuannya menjadi 10⁵ N Newton meter per second. Ya, sekali lagi, Newton meter per second itu sama dengan Joule per second. Sehingga hasilnya adalah 10⁵ watt. 10⁵ watt. Sementara watt itu sama dengan 1/1000 kilowatt. Sehingga hasil akhirnya adalah PI kali L kali A kali N itu adalah satuannya adalah kilowatt. Itu kalau kilowatt berarti pakai 100. Ini tadi yang ditanyakan oleh salah satu rekan saya kira-kira 3 jam yang lalu, menanyakan masalah angka 100 itu dari mana. Nah, inilah angka 100. Kemudian ditanya lagi, kalau yang 50 dari mana Pak asalnya? Nah, 50 asalnya adalah dari, kalau ini adalah untuk 2 tak, sementara untuk yang 4 tak, karena kalau 2 tak itu 1 putaran adalah 1 tenaga, sementara untuk 4 tak 2 putaran baru dapat 1 tenaga, maka untuk 4 tak rumusnya sama dengan ini, tetapi bukan kali 100, tapi kali 50.
Ya, Ni. Jadi kalau ditanya angka 100 itu dari mana? Saya bilang tadi konversi dari satuan metrik ke satuan internasional yang baru. Ya, kira-kira gitu. Mudah-mudahan ini bisa membantu para instruktur yang mendapat pertanyaan dari siswanya atau tarunanya. Kembali kita tadi ngomong tentang bahan bakar. Bahan bakar tidak cukup dilihat dari kualitas bahan bakarnya, tapi harus dilihat dari seluruh komponen mulai rangkaiannya. Begitu kita bengker, di situ sudah mulai tugas kita merawat atau menilai atau menyikapi bahan bakar yang kita terima. Di dalam struknya harus lengkap, berisi berapa numbernya, berapa kandungan sulfurnya, berapa kandungan airnya dan sebagainya. Sebab dengan kita tahu itu, kita akan bisa menyikapi terhadap bahan bakar tersebut di peralatan-peralatan berikutnya, sehingga pada masuk ke pengabut akan terjadi pengabutan yang sempurna. Apalagi sekarang dengan B30, ini kita juga harus pinter-pinter menyikapi itu, karena banyak keluhan dari masinis tentang pemakaian B30. Nah, kita harus tahu. Sementara itu, sudah bukan rahasia umum lagi, kalau terima bahan bakar, struk yang kita terima itu hanya ditulis jenis bahan bakarnya, BD-nya, kandungan airnya, sudah selesai. Diterima. Nah, ini yang menyebabkan penurunan kinerja mesin dan berarti penurunan kualitas efisiensinya. Ya, jadi mulai dari pertama kali itu harus sudah dilihat dan disikapi. Di tangki double bottom sudah harus dimulai start pemanasan kalau kita menerima tangki bahan bakar berat heavy fuel oil, apakah itu MFO jenis IVO 90 atau IVO 180, IVO 360 dan sebagainya. Karena itu nanti jenis itu harus kita antisipasi untuk masuk pengabutnya. Bahwa ada persyaratan khusus terhadap viskosity, terhadap kekentalan bahan bakar jenis apapun pada saat masuk ke pengabut, yaitu antara 10,5 atau 9 sampai ke 11,5 derajat sentistok. Itu harus sesuai dengan standar dari permesinanmu nanti. Kamu akan dapatkan satu diagram atau kurva antara viskositas dan suhu. Karena viskositas bisa diatur dengan mengatur suhu. Suhu di sini harus ditetapkan sekian, katakanlah 100 derajat Celcius, itu tidak boleh serta-merta begitu sampai sana dari keadaan 15 derajat menjadi 100. Itu akan merusak struktur kimiawi dari bahan bakarmu. Maka harus berjenjang dari mulai tangki double bottom sudah harus dipanasi supaya memudahkan pompa pemindah bahan bakar ke settling tank. Di pompa bahan bakar pun dilengkapi dengan filter dan kemungkinan dengan pemanas awal. Apalagi kalau Anda berlayar ke Eropa, berlayar ke subtropis, pemanas itu sangat penting. Sampai di settling tank harus tahu fungsi settling tanknya, di mana di situ dilengkapi dengan katup-katup cerat. Apa fungsi katup cerat? Adalah salah satu metode pemisahan dari bahan bakar. Ya, separation method
dari bahan bakar. Memisahkan apa? Memisahkan bahan bakar dari kandungan air dan kandungan lumpur secara gravitasi dan perbedaan jenis. Sehingga merupakan tugas jagamu, setiap jaga harus dicerap untuk mempercepat atau memperlancar atau membuat bagusnya penceratan, maka dilengkapi dengan pemanas. Dari sini melalui sebuah pompa masuk ke unit separator yang bekerja secara pusingan, secara sentrifuge untuk boleh dimasukkan ke tangki harian. Karena di tangki harian atau service tank atau di tank ini sudah diharapkan mendapatkan minyak atau bahan bakar yang sudah siap dipakai, artinya bersih. Nah, ini tergantung dari fungsi purifier. Kalau purifiermu nggak benar, maka tangki harianmu ya banyak lumpur, banyak air, sehingga banyak yang kejadian purifiernya jalan, tapi tangki hariannya tetap dicerap banyak air, ada lumpur. Di mana salahnya? Di purifier. Jadi hati-hati untuk purifier, walaupun purifiermu jalan, walaupun pada saat jalan tidak ada yang luber ke saluran air, bukan berarti purifiermu sudah bagus. Ya, nanti kita webinar tentang purifier. Di sana ada yang namanya interface. Interface ini bisa bergerak keluar atau bergerak ke dalam. Kalau bergerak keluar artinya bahan bakarmu berat jenisnya terlalu berat sehingga cenderung untuk luber. Sementara kalau bahan bakarmu panas, maka berat jenisnya ringan akan cenderung masuk ke tangki harian. Sehingga purifiermu harus benar-benar kamu yakin itu bersih atau berfungsi dengan melihat tangki harianmu sudah tidak kamu cerat lagi atau pada saat kamu cerat sudah tidak keluar air, itu baru namanya purifiernya benar. Ya, dari purifier dari tangki harian yang sudah dianggap bersih, maka melalui flow meter, flow meternya juga harus benar. Jangan sampai flow meternya macet atau jangan flow meternya ini, maka sering flow meternya harus dikalibrasi. Ya, kemudian masuk ke pompa booster. Kenapa mesti pakai pompa booster? Karena dia untuk mendorong bahan bakar tersebut melewati suatu alat instalasi sampai menuju ke pengabut, yaitu melalui pompa tekanan tinggi. Kalau nggak pakai pompa booster, dia nggak nyampe ke sana nanti. Maka dia punya pompa booster untuk lewatin yang namanya viscosimeter, viscosimat atau viscosity regulator. Di sini tugasnya Anda adalah menyetel, membuat set point. Berapa viscosity untuk bahan bakarmu yang kamu terima bunker masuk ke pengabut. Ya. Jadi jangan dikira-kira, kalau dikira-kira ya kalau pas perkiraannya benar ya memang bagus. Kalau perkiraannya nggak benar ya apa yang sering terjadi saat ini. Ya itu cuma dikira-kira, tapi kalau Anda sudah menggunakan viscosimeter secara otomatis, kamu kasih set point di viscosimetermu sekian derajat Angler, maka dia nanti akan mengatur besar kecilnya steam yang masuk ke pemanas bahan bakar yang mau masuk ke viscosimeter. Dari keluar viscosimeter, anggap semuanya sudah bagus, maka ke pompa tekanan tinggi. Di pompa tekanan tinggi yang sering Anda salah menyebutnya, selalu Anda sebut pompa Bosch. Padahal belum tentu pompa Bosch. Bosch itu adalah merek. Nah, yang benar adalah Plunyer and Barrel. Nah, mungkin mereknya lain. Mungkin.
cara kerjanya lain. Karena pompa itu pada hakikatnya ada 3 jenis, yaitu pompa jenis A, pompa jenis B, pompa jenis C. Pompa jenis A, banyak sedikitnya bahan bakar yang disemprotkan tergantung dari akhir langkah pelunyer. Banyak sedikitnya bahan bakar yang disemprotkan tergantung dari awal langkah pelunyer. Ada yang jenis C, pompa yang pengaturan banyak sedikitnya bahan bakar yang disemprotkan tergantung dari awal dan akhir. Sehingga pada waktu kalibrasi, waktu nyetel, Anda harus tahu apa itu fungsi rekmu adanya di mana dan sebagainya, nanti hubungannya dengan governor. Ya Mas ya. Jadi kualitas bahan bakar tidak ujuk-ujuk di pengabutnya saja. Pengabut pun juga gitu. Pengabut ada 3 langkah. Langkah pertama adalah pada saat kamu ambil semuanya. Kalau 8 silinder ya 8 silindernya dilihat. Begitu dicabut dia netes, yang netes itu sudah jelas nggak benar. Yang dicabut nggak netes, itu singkirin mungkin benar. Yang yang kedua dites. Yang sudah netes tadi nggak perlu dites lagi, sudah jelas. Yang nggak netes kita tes. Apakah pada saat pengetesan itu bagus? Apakah sesudah dites pengetesannya selesai ngetes dilihat netes, berarti nggak bagus. Jadi langkah 3 ini harus diikuti dalam rangka ngecek pengabut. Satu hal lagi, alat testermu harus benar. Sebab saya ngalamin dites di kapal bagus, pada saat yang bersamaan, pada itu tesnya di darat, kapalnya lagi sadar, dibawa ke bengkel, 8-8-nya enggak benar. Nah, berarti yang salah siapa? Kira-kira gitu. Jadi alat testernya juga harus benar. Ya, oke. Jadi kalau kita ngomong sistem bahan bakar, mulai dari pompanya, mulai dari tangkinya, mulai dari ininya sampai ke pengabutnya. Itu harus kita cek semuanya, termasuk bekerjanya purifier, clarifier. Ya, demikian juga kalau kita juga harus memahami tentang sistem bahan bakar dari permesinan indukmu yang sudah menggunakan common rail. Ini adalah sistem common rail, di mana setelah pompa booster masuk ke pompa tekanan tinggi, pompa tekanan tingginya tidak main-main tingginya. Dia masuk ke rel, di rel ini baru nanti dibagikan ke setiap pengabut. Pengabutan ini sudah tidak lagi menggunakan pengabut tekan oleh knob. Jenis ini sudah menggunakan computerized, di mana akan ada yang namanya control system. Di dalam control system ini ada yang namanya controller. Controller di sini berkumpul controller macam-macam. Karena kalau kontrol otomat itu cuma satu kemampuannya, yaitu apakah dia mengontrol tekanan, disebut pressure controller, apakah dia cuma mengontrol temperatur saja, berarti temperature controller, ataukah dia hanya level controller, putaran controller, dan sebagainya. Sementara ini kumpul di satu unit komputer ini ada beberapa controller. Kontrol tekanan dari relnya ini untuk masuk. Ya, kemudian kontrol waktu penyemprotan. Kalau kita ngomong yang sistem lama, kita firing order. Firing ordernya tidak lagi dipakai camshaft, tapi camshaft dipakai sebagai pemberi sinyal.
ya, pemberi sinyal masuk, kemudian sinyal keluarnya berupa aliran listrik yang mengangkat solenoid valve di pengabutnya. Oke, nah, ini semua harus Anda cek kalau kita mau ngontrol kualitas bahan bakar. Jadi keterlambatan, kekentalan, kebocoran, dan sebagainya mempengaruhi peristiwa pembakaran di dalam silinder. Intinya kita harus mendapatkan pembakaran silinder, pembakaran sempurna. Ya, ini adalah jenis pengabut yang bukan common rail system. Ini jenis pengabut lama. Sehingga Anda semuanya sudah tahu bagaimana caranya membongkar ini, kemudian merawat ini. Tapi itu tadi saya pesankan, testermu harus benar. Sebab saya ngalamin di salah satu kapal, di tempat kapal benar, tapi di tempat bengkel yang alatnya sudah modern, ternyata enggak benar. Sehingga walaupun sebetulnya katanya pengabutnya sudah dites bagus, nyatanya pembakarannya tidak pas. Ya. Sementara yang ini adalah pengabut dari sistem common rail, di mana jumlah dan waktu penyemprotannya ditentukan oleh kelistrikan yang masuk ke solenoid valve. Ini pada saat belum ada listrik, berarti dia nutup, tapi bahan bakarnya sudah, yang dari tekanan tinggi tadi, yang dari relnya, ini sudah masuk ke sini. Tapi belum bisa nyemprot. Karena tekanan yang di sini, tekanan yang di nomor 6, itu sama dengan tekanan yang di nomor 9. Sehingga terjadi satu keseimbangan. Keseimbangan apa? Keseimbangan nutup. Pada saat terjadi kelistrikan, maka solenoid valve bersifat kemagnit, kemagnitannya timbul, maka dia akan mengangkat spindle ini ke atas. Spindle ini ke atas berarti apa? Memberi ruang gerak, ruang laluan bahan bakar yang ada di atasnya spindle ini. Dengan dia naik, maka dia akan turun. Dia akan keangkat naik, tekanan yang dari tinggi ini akan masuk ke dalam sesaat. Begitu ini masuk, begitu ini masuk sini, terjadi keseimbangan lagi, dia turun, dia nutup lagi. Ya, jadi kemungkinan saya juga akan usul sama Pak Benny dan Kapten Charles, kita akan membuat satu webinar secara protolan tentang pengabut, tentang purifier, tentang ini, atau barangkali workshop, karena saya punya rekan satu lagi yang namanya Pak Hatta Kosasih. Saya sudah dijanjiin ya, Mas Hatta, suatu ketika saya mohon bantuannya untuk saya dan Mas Benny dan mungkin Pak Albert Lapian bisa membagikan ilmu melalui alat yang benar, ya, yang alat yang sebenarnya di lapangan. Ada alat yang bisa dibongkar pasang, di sana saya diizinkan untuk menggunakan. Oke. Ada kesalahan? Siap, senior. Nah, oke. Ya, oke, terima kasih Mas Hatta. Nah, nanti karena kami sudah bersepakat antara saya, Mas Benny, Mas Hatta bertekad dengan usia yang rata-rata 70-75 ini akan membagikan ilmu dan pengalaman kami ke adik-adik kita, ke pelaut muda kita, sehingga kami sebagaimana yang sudah kami gerakan bertiga sebagai manula, kita tetap mandiri, tetap berharga, dan
bermanfaat. Nah, dalam hal inilah kami bertiga ditambah Pak Abed Lapian bersepakat untuk bekerja sama melakukan peningkatan, bukan menciptakan ya, karena itu sebetulnya sudah diciptakan oleh lembaga diklat. Tapi kita membantu sebagaimana tadi yang dikatakan oleh Pak Albert Lapian, Kapten, karena terlalu banyaknya kurikulum, padatnya kurikulum, sehingga ada hal-hal yang tidak sempat diberikan. Ini tugas kami. Jadi, mudah-mudahan kami bisa melaksanakan ini. Yang jelas kami sudah mendapat pelilah dari Aviantera dan ya, oke. Kita lanjut. Maaf, selalu ada gangguan. Bentar aku. Ya. Oke, mana sampai mana? Bisa. Jadi host. Bisa kan host? Host atau apa gitu biar bisa share screen. Mas Hatta bisa dengar? Yuk, coba. Im. Ya, Senior. Oh, bisa. Ya. Oke. Bisa dilihat. Maaf nih, saya selalu ada gangguan. Ya. Kalau tadi sudah sampai ke pengabutnya, injektor, maka kita juga harus melihat, mengecek, merawat pada komponen yang disebut viskosimeter atau viskosimat atau viskosetilator. Karena di alat inilah secara otomat kita bisa nyetel berapa viskositas dari bahan bakar yang masuk ke pengabut. Sebab di pengabut ada persyaratan bahwa bahan bakar apapun yang masuk viskositasnya adalah tertentu. Nanti di bawah ini akan saya tunjukkan diagram hubungan antara viskositas sama temperatur yang diperbolehkan masuk ke pengabut. Ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah diagramnya. Di warna merah yang bergaris-garis miring itu adalah rentang suhu atau rentang viskositas yang diperbolehkan masuk ke pengabut. Sementara garis hitam yang miring itu adalah jenis bahan bakarnya. Untuk yang datar itu adalah garis-garis viskositas. Sementara yang vertikal itu adalah skala suhu. Ya, kita menggunakan nanti adalah skala viskositasnya derajat Celsius. Kalau dilihat di diagram ini, maka rentang viskositas yang diperbolehkan atau yang dianjurkan masuk ke pengabut antara 9,9 sampai 12 kalau tidak salah. Jadi umpamanya kita ngambil minyak ringan yang paling ujung sini, miring ujung sini, itu kita lihat masuk ke pengabut tidak perlu dipanasi karena di pengabut itu suhunya sudah rendah.
viskositasnya. Sehingga dengan apa adanya kita sudah bisa ini seperti umpamanya kita pakai MDF, pakai solar ya. Itu kita tidak perlu memanasi karena pada suhu tersebut suhu yang dimiliki pada 15 derajat itu apa suhunya sudah memenuhi syarat masuk ke pengaput. Sementara untuk heavy fuel oil yang paling ujung apa namanya kanan itu panasnya untuk bisa mencapai persyaratan yang masuk ke pengaput itu bisa lebih dari 100 derajat Celcius kalau ditarik ke bawah. Sehingga di dalam hal pengaturan panas itu tidak ngawur, tapi harus sesuai dengan jenis bahan bakarnya. Nah, jenis bahan bakar ini atau pengaturan ini secara otomatis akan bisa diatur dengan menggunakan viskosimeter. Jadi untuk bisa menggunakan viskosimeter kita harus tahu jenis bahan bakarnya. Kemudian rentang yang diperbolehkan tentang viskositasnya, kemudian ditarik ke bawah, maka tahu temperaturnya. Nah, kita bisa ngatur di viskositas nanti, viskosimeter itu, apakah kita ngeset poin lewat suhu atau ngeset poin lewat viskositas. Nanti viskosimeter akan mengatur. Ini. Oke. Itulah sebabnya bahan bakar tidak sedemikian saja ngaturnya, tapi harus melihat itu semuanya. Oke? Ya. Ini kita dari sisi apa namanya? Sisi bahan bakar sudah, kemudian ngomong dari sisi udara. Nah, dari sisi udara ini jumlah udara dalam hal ini adalah kandungan O2-nya harus lebih dari yang ada. Yang ada itu cuma 21% dari kandungan udara dari keseluruhan udara. Sehingga kita memerlukan alat untuk menambah massa udara atau volume atau molekul O2-nya dengan menggunakan turbocharger. Ada dua jenis charger, yaitu turbocharger dan supercharger. Turbocharger itu sama-sama dengan supercharger dalam hal apa? Dalam hal kepentingannya, yaitu kepentingan menambah massa udara dalam rangka menambah tenaga mesin. Tapi ada perbedaannya. Kalau turbocharger itu chargernya, kompresornya, blowernya diputer oleh turbin, yang turbinnya diputer oleh gas buang. Jadi gas yang terbuang merugi. Nah, kerugian itu tetap ada di mesin dieselnya. Tapi secara instalasi kerugian itu dimanfaatkan. Sehingga secara instalasi kita nggak kehilangan kerugian. Justru dengan menggunakan turbocharger yang hilang itu dipergunakan untuk memutar chargernya, mengisi udara tambahan lewat intercooler masuk ke manifold udara bilas. Sementara kalau kita menggunakan supercharger, penggerak chargernya, penggerak kompresornya digerakkan oleh mesin pakai rantai. Sehingga apa? Sama-sama naiknya sekian persen, tapi dipotong oleh utangnya dia ke mesin. Untungnya apa? Untungnya pada saat mesin masih berjalan pelan, dia sudah bisa ngisi. Sementara untuk yang turbocharger, waktu mesinnya pelan, gas buangnya belum mampu untuk muter turbochargernya. Tapi untungnya apa? Setelah jalan, turbocharger lebih hemat daripada supercharger karena nggak dipotong utangnya dia pakai tenaga mesin. Ya, jadi itu. Dan ini sangat penting untuk diketahui
Karena banyak yang belum mampu atau belum memahami fungsi, apalagi konstruksinya. Ya, kembali lagi, ini adalah sama. Nanti barangkali Anda akan ketemu yang namanya wastegate valve. Biasanya ini ditemui di mesin-mesin mobil, ada turbo mobil, turbo charge mobil, ada wastegate valve. Kalau terjadi putaran lebih dari turbinnya, maka terjadi kelebihan udara yang masuk ke mesin, dan ini akan justru mengurangi kinerja daripada mesin sendiri karena kekurangan bahan bakarnya. Oleh karena itu dibuat suatu keseimbangan, sehingga salah satu caranya adalah membuat wastegate valve ini, dia akan membuka secara otomatis pada saat tekanan aliran ke turbin terlalu gede, sehingga dia bypass melalui wastegate-nya langsung ke cerobong, ke knalpot. Nah, ini adalah pemeriksaan turbin pada saat saya bikin membongkar turbinnya, turbo chargernya motor bantu 4 tak. Terjadi satu as yang tidak lurus disebabkan kesalahan ganti oli. Hati-hati bahwa di sistem turbocharger dengan oli ke dalam itu dia menembus lubang-lubang kecil yang pembersihannya dilakukan pakai jarum. Kalau minyakmu kotor, maka dia akan berhenti, terhambat di situ, terhalang yang menuju ke laser, menuju ke bearing. Maka selesailah. Sebelum selesai ada gejala. Gejalanya suara mendesingnya lain, kemudian terjadi getaran karena tidak balance-nya. Ya, hati-hati di dalam mengganti oli, jangan langsung diisi, tapi dikuras dan dibersihkan. Jangan pakai majun, tapi pakai lap. Di situ akan ada lubang-lubang kecil di mana ukurannya untuk untuk clearance-nya itu nggak boleh lebih dari 0,03. Nah, ini adalah wujud dari nozzle ring yang kotor, penuh kerak. Kerak ini biasanya dari vanadium dan hasil dari pembakaran yang tidak sempurna. Ini saya korek skillnya. Itu adalah skill hasil dari pembakaran. Ini di nozzle ringnya. Ya, karena nozzle ringnya buntu atau relatif buntu, maka yang meniup ke blade turbin kurang, maka putaran kurang, maka yang diisep oleh kompresor juga kurang. Ya, nah, ini adalah blade-nya. Blade-nya sampai ikatannya putus dan blade-nya berkurang kira-kira 0,4 sampai 1 mili dan harus direkondisi lagi. Ini tidak akan terjadi kalau di kapal rajin membuat diagram indikator. Nah, diagram indikator ini nanti mungkin secara khusus kita akan membicarakan yang model baru, model yang tidak perlu mengukur lagi pakai garisan, pakai skala, pakai planimetri, ya, tapi di situ sudah langsung nampak analisanya dan rekomendasinya. Ya, sehingga kalau kita bicara masalah penghematan,
bukan masalah ngitungnya, tapi dalam hal webinar kali ini bagaimana upaya kita mendapatkan penghematan bahan bakar yang seoptimal mungkin. Intinya kita harus bisa menghasilkan pembakaran yang sempurna itu. Kemudian bagaimana kita bisa menghasilkan pembakaran yang sempurna? Kita melihat dari sisi bahan bakarnya, dari sisi udaranya, dari sisi pelumasnya. Dari sisi udara, dari sisi bahan bakar, kita mulai cek mulai dari tangki-tangki. Mulai dari tangki double bottom, tangki endap, tangki harian, kemudian dari purifier, dari komponen-komponen lain sampai ke pengabutannya. Ya, kualitas pengabutannya bagaimana? Apakah tadi yang saya terangkan tadi? Apakah dia netes? Apakah dia nyemprotnya nggak benar? Apakah nyemprotnya benar tapi arahnya nggak benar? Ya, apakah dia buntu? Ya. Kemudian apakah tekanannya kurang? Tekanan kurang itu bisa pegasnya, bisa karena pompa tekanan tingginya. Anda tinggal ngurut saja diagram yang saya bikin ini. Kemudian kualitas udara ditentukan oleh kualitas kompresinya. Kualitas kompresi ini bisa karena diameter silinder linermu aus yang sudah melewati batas toleransi, kemudian bisa karena piston ringmu aus yang sudah melewati batas toleransi, atau piston ringmu macet, kecepit, atau nyusunnya nggak benar sehingga molos ke bawah. Ya, dari sisi kompresi. Jadi kemudian dari sisi udara adalah kita ngomong tentang turbin atau turbo charger tadi. Ya, jadi intercoolernya bagaimana? Intercooler dilihat dari dua sisi. Intercooler dari sisi udara itu kotor enggak? Kemudian suhunya keluar dari intercooler masih tinggi atau enggak. Kemudian kualitas air lautnya pendingin, apakah pipa-pipanya tersumbat atau tidak, atau bocor dan sebagainya. Jadi untuk intercooler ada perhatian khusus. Sementara dari minyak lumasnya yang mempengaruhi tenaganya kurang karena dipakai untuk gesekan, ini bisa diatasi atau dimonitor atau disimak atau ini dari alatnya, mulai dari purifier, mulai dari saringan-saringan, mulai dari pemanas, dan usahakan setiap periode tertentu membawa contoh minyak lumas dan bahan bakar ke lab untuk diperiksa apakah semuanya masih layak laut. Karena kesemuanya ini di samping untuk keefisiensian, ujungnya adalah untuk menghasilkan atau membuat kapal dalam keadaan layak laut. Ya, dengan peristiwa pembakaran yang nggak benar bisa mengakibatkan keselamatan, mestinya mogok, padahal mogok itu haram hukumnya kalau terjadi di perairan ramai, di selat, di terusan Suez, di cuaca yang tidak bersahabat, waktu storm, gale, itu haram hukumnya mesin berhenti, kemudi berhenti, apalagi kalau berhentinya karena soal bahan bakar, istilahnya memalukan. Nah, itu kira-kira.
Kemudian ini juga bisa menyebabkan pengotoran karena emisi, pengotoran udara, dan barangkali pengotoran laut kalau terjadi keluberan dan sebagainya. Oke, saya kira inilah yang bisa saya sampaikan ke Anda semuanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, dan kami mau menunggu kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Untuk itu sementara kami serahkan ke Mas Beni, Pak Beni sebagai moderatornya. Baik, terima kasih pemaparannya dari Pak Parwo yang begitu luar biasa, panjang lebar, dan saya rasa perlu diadakan pertanyaan ataupun mungkin tambahan-tambahan yang dapat diberikan oleh para peserta webinar, mungkin masukan yang positif maupun juga rencana-rencana yang akan diadakan pada masa-masa mendatang untuk memajukan program kelautan, khususnya bagian mesin. Untuk itu kami siapkan question and answer Q&A bagi para peserta webinar, dan mohon dimanfaatkan sebaik-baiknya agar dapat digunakan di lapangan pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Kami persilakan. Yuk, ini ada yang tanya. Silakan. Selamat siang, Pak. Saya Ilman Forobi, kader dari PIP Semarang. Saya ingin bertanya mengenai paparan yang disampaikan oleh Bapak Suparwo, yaitu mengenai efisiensi atau injeksi bahan bakar terhadap mekanisme yang terjadi di dalam pembakaran suatu mesin. Apakah ada efek yang ditimbulkan antara efisiensi bahan bakar injeksi bahan bakar terhadap lingkungan dalam tanda kutip, yaitu laut sekitarnya gitu, Pak. Karena kan sudah dijelaskan sama Bapak Suparwo bahwasanya efisiensi dari injeksi itu sangat berpengaruh terhadap kinerja kapal itu sendiri. Tapi apakah ada efek dalam tanda kutip efek untuk alam sekitar dalam tanda kutip, yaitu laut itu sendiri, Pak? Mungkin dari emisi dan segala macam. Itu aja dari saya pertanyaannya. Mungkin boleh saya tanya sedikit. Apakah saudara kadet ini sudah mengalami prala? Sudah, Pak. Sudah? Saya udah masih tahap di training ship saya, Pak, 4 bulan pertama. 4 bulan pertama. Iya, Mesin induk? Pertama. Mesin induk ya. Iya. Saya berapa? Kalau saya dapat program dari perusahaan itu masih di tahap training ship, yaitu masih tahap belajar gitu, Pak. Jadi 4 bulan di kapal saya cuman belajar tentang teori aja, Pak. Saya belum sampai ke operasionalnya. Makanya saya itu ingin bertanya tentang efek dari efisiensi injeksi bahan bakar terhadap lingkungan sekitar. Oke. Ya. Ada lagi? Tanya atau mungkin menambahkan hal-hal yang lain diperlukan? Dan mungkin satu tambahan lagi, Pak. Kan kayak gini, jika kita berbicara masalah emisi, jadi saya ingin menyambungkan pertanyaan saya tentang yaitu MARPOL, Pak. MARPOL Annex 6 tentang air pollution. Di mana dalam MARPOL dijelaskan bahwasanya ada beberapa peraturan mengenai emisi seperti NOx, SOx, dan karbon dan segala macam. Nah, pertanyaan saya adalah hal ini sangat ketika suatu kapal mengeluarkan suatu emisi, dan apabila keluaran atau output dari emisi tersebut melebihi dari standar yang ditentukan oleh MARPOL, dan dalam hal ini adalah Port Authority adalah salah satu pihak yang berhak untuk menindak apakah ini sesuai dengan MARPOL atau tidak.
Dan pertanyaan saya adalah bagaimana sebuah port authority mengetahui bahwa suatu kapal tersebut mengeluarkan emisi yang melebihi dari atau yang melanggar aneks Marpol yang nomor 6 ini, Pak. Bahwasanya kan ini kan dalam bentuk gas, dalam bentuk uap. Di mana uap kan adalah sesuatu yang kita mungkin bisa lihat, nggak bisa lihat secara secara gamblang, visual. tapi kan efeknya ya visual, tapi kita kan bisa merasakan efeknya dalam jangka panjang. Nah, pertanyaan saya bagaimana Port Authority bersikap tentang hal ini? Bagaimana Port Authority itu mengambil sikap gitu? Apakah menentukan ini sesuai dengan aturan Marpol Aneks 6 atau tidak gitu? Itu aja, Pak. 2 pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya. Oke. Kami berikan waktunya kepada untuk menjawabnya. Terima kasih, Adit. Pertanyaannya bagus. Dari Semarang ya, Mas ya? Siapa? PIP Semarang. Ya. Saya di Semarang dari tahun 81 sampai tahun 90. Bramben Semarang itu saya yang diriin. Oh, siapa? Ya. Terima kasih, Pak. Ya. BEM Taruna Semarang 3 tahun berturut-turut juara favorit. Ya, itu saya. Iya. Ya, pertanyaannya bagus. Tadi saya sudah sebutkan upayanya masinis dalam hal melaksanakan jaga. Ini terutama betulnya masinis itu tugasnya cuma 2. Watchkeeping sama maintenance. Ya, watchkeeping-nya bagus, maintenance-nya bagus, maka nggak perlu khawatir, nggak ada repair. Ya, karena dengan watchkeeping yang bagus, Anda akan menemukan gejala-gejala dini. Ya, yang segera kamu lakukan maintenance. Oke? Kelemahan masinis Indonesia itu ada 3. Pertama, lack of English communication. Bahasa Inggrismu belepotan. Tidak semuanya, ya, tidak semuanya. Padahal semua kampus mengikrarkan diri, mencetak para perwira pelayaran niaga yang world class. Apa artinya world class? Artinya mumpuni. Satu ya. Yang kedua, kelemahan pelaut Indonesia terutama orang mesin adalah gampang ke. Take AC-nya terlalu besar. Gampang men, AC men. Nanti kalau rusak kan ketahuan. Ini paradigma itu harus kamu ganti. Kamu sebagai kadet, ini memang sasaran saya ini di kadet. Jadi selama kadet sudah dimasukin, dibekali dengan ini, insya Allah kamu akan jadi perwira yang benar. Ya, jangan nunggu rusak, tapi kamu harus menatapnya. Sementara yang ketiga, ini kaitannya dengan kamu, banyak masinis yang malas baca buku. Harus diakui. Di kapal itu buku banyak. Ada buku manual, termasuk buku-buku yang diterbitkan oleh AIMO. Sesuai dengan ISM Code, di kapal harus ada 1 set, di darat ada 1 set. Ya, nah, kamu harus belajar dari itu. Menuju ke ke efisiensi tadi. Efisiensi jelas itu tidak hanya kerugian material, tapi juga kerugian terhadap masyarakat internasional yang dituangkan dalam Marpol dan sebagainya itu tadi. Yaitu kerugian disebabkan karena terjadinya emisi. Emisi itu ada yang bisa dideteksi dengan mata, ya, asapnya hitam, asapnya putih, asapnya apa. Dan kamu harus tahu kalau itu asap hitam kira-kira apa. Kalau asapnya putih kira-kira apa. Kalau asapnya hijau, hijau-hijauan
Nah, itu artinya apa? Kamu harus tahu semuanya, mulai dari sekarang. Ya, jadi saya malah juga kepingin memberikan pendalaman, pembekalan kepada kamu-kamu yang mau menghadapi Prala, supaya kamu nggak celingak-celinguk waktu naik kapal, atau pada saat kamu mau wisudawan, sehingga pada saat kamu terjun ke dunia lapangan, dunia kerja, Anda sudah benar-benar dibekali oleh ilmu. Yang kedua adalah emisi yang tidak bisa dilihat dengan mata, tapi dengan meteran. Ya, jadi umpamanya sulfur. Sekarang sudah zamannya pakaian sulfur harus berkadar rendah. Ada 3 penyikapan terhadap sulfur ini. Pertama, ganti bahan bakar dari bahan bakar minyak BBM ke bahan bakar gas. Ini salah satu alternatif. Alternatif kedua, ganti bahan bakar yang bersulfur rendah. Belinya bunkernya sudah pakai bahan bakar yang bersulfur rendah, tapi itu mahal. Sehingga yang terjadi sekarang yang banyak dipraktekkan adalah bahan bakar yang biasa, tapi di kapal dilengkapi dengan peralatan yang menurunkan sulfur, yang disebut scrubber. Ya, jadi scrubber ini fungsinya untuk menurunkan kadar gas-gas yang berbahaya. Bukan hanya sulfur saja, tapi yang kamu sebutkan tadi itu akan dilepas oleh suatu instalasi yang disebut scrubber tadi. Kemudian bukan hanya itu saja, setelah keluar masih dites oleh alat tester. Jadi alatnya ini. Jadi bagaimana itu nanti bisa diresirkulasikan kembali di scrubber sistem ini. Ya, jadi bisa saya kira itu nanti kita bisa. Jadi ada 2 kerugian efisiensi terhadap mesinnya sendiri, yaitu tidak efisien, yang mesinnya sekian liter per hari, ini kok sekian liter per hari. Ini mesti segera dilakukan penanganan. Kemudian ada yang kedua yang tidak bisa dideteksi. Ya, yang tidak yang satunya emisi. Emisi sendiri ada 2. Yang bisa dideteksi dengan mata dan yang tidak bisa dideteksi dengan mata. Dua-duanya ini merugikan. Nah, yang tentang sulfur ini tadi dan sebagainya, nah, itu ada alat yang namanya scrubber system. Barangkali Anda bisa lihat di YouTube saya. Nah, kalau Anda termasuk pengagum YouTube saya, Anda lihat di situ scrubber. Cek. Nggak jelas, kasih tahu saya. Ya, tugas saya ya untuk ini. Sekarang kami berkolaborasi dengan Aviantera untuk menggiatkan lagi YouTube saya. Oke. Ada lagi kira-kira? Siap, Pak. Sudah, Pak. Terima kasih atas jawabannya, sangat membantu. Oke. Baik, Dek, selamat bertugas setelah wisuda. Kapan wisuda? Saya ini masih praktek, Pak. Jadi saya nunggu untuk kapal selanjutnya, Pak. Ya, masih praktek. Baik. Jangan lupa segera sukses. Amin. Lengkapi dengan pembekalan yang baik sehingga jangan seperti yang dikomentari oleh para perwira bahwa yang baru-baru ini banyak nggak tahu apa. Tanyanya macam-macam yang aneh-aneh. Pamannya tanya separator atau alfa-alfal, dia tanya, ini apa ini? Sampai engineer-nya bilang, masinisnya bilang, oh itu besi itu. Jawabannya kan nggak memuaskan, memalukan. Jadi tolong ya persiapan lah, pembekalan tadi itu penting, seperti yang dikatakan oleh Pak Parwo tadi. Jadi sebelum melangkah terjun ke laut, betul-betul disikapi dengan baik sehingga tidak ada kekecewaan di kedua belah pihak.
Siapa? Baik, yang lain-lain mungkin ada pertanyaan? Pak Hatta, ada masukan, Pak? Nanti barangkali, Pak. Ya. Apa namanya, partner saya. Ya, jadi suatu ketika kita bergabung jadi satu dalam Baik, Pak. memanfaatkan sisa umur kita. Baik. Iya. Mari silahkan. Mumpung ketemu saya. Terutama para kadet. Pak Kapten Suwardi, mungkin ada komentar, Pak? Masukan buat Pak Paro. Sesama orang Gedeng. Soalnya loh, Mas. Sesama orang Gedeng nih, Mas. Aku banyak apa namanya ilmu dekmu saya pelajari tentang energes, tentang yang lain-lain. Itu banyak saya belajar dari YouTube penjenengan itu. Maka YouTube kami itu berbeda dengan YouTube yang lain. YouTube yang lain kamu dipamerin dengan ini loh, ini loh, ini loh. Tapi kalau YouTube saya dalamnya, bagaimana kontrol sistem bisa bekerja, bagaimana kenapa apa namanya pneumatik lebih baik daripada listrik, kenapa lebih baik dari hidrolik, apa kelemahan pneumatik dibandingkan dengan hidrolik, dibandingkan ini dan sebagainya dan sebagainya. Nah, Anda boleh ngomong apa saja. Kembali ke kadet tadi, kalau Anda nggak tahu, langsung tanya ke YouTube saya. Ya. Siapa? Baik. Kalau tidak ada lagi, kami kembalikan kepada Pak Adi dari PT Aviaterra. Terima kasih. Baik. Terima kasih yang saya ucapkan kepada Bapak-Bapak semua, khususnya ke Pak Suparwo sebagai narasumber kita hari ini. Semoga hari ini kita mendapatkan ilmu dari pemaparan yang sudah disampaikan Pak Parwo dan bisa kita aplikasikan atau kita gunakan ilmu tersebut di dalam pekerjaan kita ke depan. Baik, mungkin kita tutup acara kita atau webinar kita hari ini, sore ini. Terima kasih sekali lagi buat Kapten Albert Lapian, buat oh iya, maaf. Mungkin sebelum saya tutup, ya tadi sebelum kita tutup semuanya, kita on-in dulu untuk kamera kita, untuk kita dokumentasikan bersama, untuk kita foto bersama. Mohon untuk mungkin sekarang ini aja ya, kita tutup admin ya. Ya, mungkin admin akan coba untuk foto sebentar. Mungkin bisa di-on-kan semua kamera sebentar aja. Sekarang? Bisa? Sekarang? Oke. Dihitung aja. Oke. 1, 2, 3. Lagi? Oh, belum semua. Baik. Yang masih kameranya yang masih belum on, boleh dibantu untuk on lebih dulu mungkin. Pak Syadam, mungkin Pak Syadam, atau mungkin Pak Ananto Gultong, Pak Randi Warau, Pak Rizal, Pak Teguh, bisa dibantu. Minta tolong untuk dinyalakan kameranya semua. Belum. Rizal belum. Iya, Rizal belum. Rizal belum, Teguh belum. Randy Randy belum.
Oke. Ananta Gultom. Ananda Gultom. Bang Ananta Gultom, mohon kameranya dihidupkan. Baik, ya udah bisa dimulai. Udah. Ya, sudah dimulai. Yuk, bisa dimulai, Pak Adi. 3. Baik, kita mulai aja. Oke, untuk kita ambil dokumentasinya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, ya. Oke. Baik. Ya, kita akhiri webinar kita hari ini. Terima kasih atas kehadirannya buat bapak-bapak semua. Sekali lagi buat Pak Benny Widodo, terima kasih banyak. Pak Suparwo, dan narasumber kita hari ini. Yang pasti yang jelas Aviatera dan Lilin itu akan lanjut lagi next untuk webinar berikutnya. Kita akan informasikan kepada bapak semua melalui YouTube Lilin Tua, juga akan ada informasi melalui situ. Jadi kita tunggu atau kita ketemu lagi di next webinar berikutnya agar kita semua mendapatkan ilmu atau manfaat dari sharing yang dibagikan oleh Pak Parwo untuk kita semua. Mungkin dari saya itu aja. Saya kembali ke pembawa acara Pak Chandra. Oke. Untuk ditutup. Mungkin dari saya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Adi. Untuk sesi foto sudah dilakukan, sesi tanya jawab juga sudah dilaksanakan. Mungkin sebelum mengakhiri, ada yang mau disampaikan? Lagi? Oke, cukup ya. Tidak ada yang mau ditanyakan lagi ya semuanya? Baik, bisa kita tutup untuk webinar pada siang menjelang sore kali ini. Dari kami, mohon maaf sebesar-besarnya bahwa tadi ada gangguan sinyal, gangguan teknis dan lainnya. Bila banyak kekurangannya mohon dimaafkan, akan menjadi masukan bagi kami untuk memperbaiki di webinar selanjutnya. Baik, sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Pak Benny Widodo, apa yang sekian komentar di YouTube di saya ya? Iya. Saya anak buah kapten. Saya anak buah kapten. Wah, jangan begitu. Sering komen itu. Pak Benny Widodo suka komen di Facebook saya itu. Iya. Saya suka komentar wayang kulitnya. Iya, wayang kulitnya. Ya. Cap. Nah, ini boleh juga kalau nanti mengenai tanker, saya bisa juga lah. Inner gas crude oil water. Wah, itu iya nanti Pak Parwo nanti yang ini. Sudah pasti itu. Pak Parwo yang ini menyelenggarakan nanti akan diundang oleh beliau. Jangan khawatir. Itu jarang diungkapkan orang dan tidak banyak tahu itu. Kenapa? Kalau enggak dia, Kenapa? Inner gas crude oil washing walaupun officer atau master tanker kalau enggak di atas 20.000 DWT ya enggak pernah tahu. Karena iya, inner gas crude oil washing atau di kapal crude lah. Kalau enggak pernah di kapal enggak ada crude oil